Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Saifullah dari kelas D Prodi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Barokumo Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rekrutmen dan wawancara. Pengertian dan tujuan tes assessment. Apa itu assessment? Assessment adalah tes yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk membantu mengidentifikasi kandidat yang cocok dengan lowongan pekerjaan yang dilamar. Asesmen juga merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan informasi atau data untuk mengetahui seberapa baik kandidat tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh recruiter setelah mendapatkan hasil asesmen adalah melakukan penilaian. Hasil penilaian yang didapat dari proses tersebut merupakan salah satu indikasi kecocokan kandidat dengan kriteria posisi yang diinginkan. Jenis-jenis tes asesmen. 1. Tes kemampuan kognitif. Tes ini berguna untuk mengukur kecerdasan umum dan mengidentifikasi kemampuan calon karyawan. Di antaranya untuk mengetahui apakah kandidat adalah orang yang berpikir kritis maupun mempelajari hal baru dan mempraktekannya atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. 2. Tes kepribadian. Tes ini bertujuan mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Tes ini mampu memberitahu perekrut seberapa besar kemampuan seseorang cocok dengan pekerjaannya. Ketiga, tes integrasi. Tes integrasi adalah jenis tes kepribadian khusus yang dirancang untuk menilai kecenderungan pelamar yang bersikap jujur, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Tes ini mengukur serangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik, terutama terkait dengan integrasi dan kejujuran kandidat dalam mematuhi aturan perusahaan. Keempat, tes fisik. Tes fisik bertujuan melihat kemampuan fisik seseorang untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan kandidat. Namun tidak semua bidang pekerjaan melakukan tes fisik ini. Umumnya tes ini hanya ditujukan bagi mereka yang memerlukan kebugaran fisik tertentu dalam bekerja, sehingga dapat bekerja dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, tes keterampilan. Tes keterampilan untuk mengetahui apakah kandidat memiliki pengetahuan yang cukup terkait pekerjaan barunya. Tes ini berfokus pada wawasan kandidat tentang pekerjaan yang dilamar. Yang keenam, tes kecerdasan emosional. Tes kecerdasan emosional dipakai untuk mengetahui bagaimana cara kandidat mengatur emosi dalam bekerja. Seseorang yang memiliki kemampuan emosional yang tinggi akan mampu meredam konflik yang mungkin terjadi di kantor dan dapat mengatasi setiap masalah dalam pekerjaan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data misalnya untuk penelitian tertentu. Tujuan dan fungsi wawancara. Tujuan wawancara adalah mendapatkan data atau informasi dari pihak narasumber. Jenis wawancara. 1. Wawancara struktur. Jenis pertama dari wawancara adalah wawancara struktur atau terpemimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. 2. Wawancara tidak terstruktur. Sesuai namanya, wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan diajukan bersifat terbuka. Jenis ini juga bisa disebut wawancara bebas sebab wawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Jenis terakhir dari wawancara adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu gabungan dari kedua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara garis besarnya saja. Bentuk wawancara. 1. Wawancara formal. Pertama ada bentuk wawancara formal, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara formal atau sistematis untuk mendapat data tertentu. Contoh bentuk wawancara ini adalah wawancara penelitian. Yang kedua, wawancara rutin. Bentuk selanjutnya adalah wawancara rutin, yaitu wawancara yang dilakukan secara rutin ditunjukkan untuk mendukung kelancaran kegiatan atau operasional bisnis atau perusahaan, misalnya evaluasi bulanan kinerja karyawan. Yang ketiga, wawancara konversi pers. Wawancara konversi pers adalah ketika para jurnalis diundang oleh pihak-pihak tertentu untuk meliput informasi data tertentu agar dimuat
dan disebarluaskan. Misalnya ada perusahaan yang meluncurkan produk baru, melakukan kerjasama dengan pihak lain, menyelenggarakan acara amal, dan lain-lain. Yang keempat, wawancara akses press. Hampir sama dengan bentuk wawancara konversi pers, namun bentuk wawancara akses press ini lingkupnya lebih kecil lagi, seperti hal dilakukan pertemuan, negosiasi, dan lain-lain. Yang kelima, wawancara roundtable. Wawancara roundtable adalah salah satu bentuk wawancara yang cukup kompleks di mana pewawancara harus menyusun strategi dan skenario-nya dulu supaya proses wawancara dapat berjalan lancar. Yang keenam, wawancara semi struktur. Bentuk terakhir dari wawancara adalah wawancara semi struktur atau biografi. Sesuai namanya, wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi sebagai bahan tulisan biografi dari narasumber terkait. Umumnya pewawancara akan menanyakan pertanyaan secara urut sesuai siklus hidup narasumber, seperti mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga kehidupan saat ini. Terima kasih atas semuanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.